Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua di sini, teman-teman tinggal di ujung kiri ini, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian pilih Properties. Dan di sini di bagian tab Appearance, di sini pada bagian whisker menu yang kedua ini, saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian yang terpenting aja. Jadi jika teman-teman mengklik whisker menu di sini tampilannya adalah seperti ini. Show as icon, ini namanya ada kolom dan juga adanya baris atau disebutnya grid. Dan di sini jika teman-teman misalkan tidak suka mengenai tampilan sebagai show as icon, teman-teman bisa memilih show as list. Dan show as list artinya dia tampilannya adalah terurut atau terdaftar. Dan ini ekuivalen sama dengan show as tree. Jika kita klik di sini dia sama aja. Oke, dan di sini ada show kategori name. Show kategori name artinya di sini adalah kategori. Misalkan jika kita unchecklist show kategori name, kita unchecklist dan ketika kita klik whisker menu, di sini di kategori name dia tidak memiliki sebuah title atau judul, sehingga di sini agak mempersulit buat teman-teman ini termasuk ke dalam kategori apa. Dan di sini hanya muncul Chrome Apps yang artinya adalah ini adalah tool tips. Dan misalkan di sini kita checklist kembali, maka akan muncul kategori name dengan title. Jadi jika kita men-checklist kategori name, di sini bisa lebih mempermudah kita untuk melihat bahwa ternyata ini adalah kategori development, ini kategori aksesoris, dan ini kategori multimedia dan lain-lain. Jadi bisa lebih mempermudah dibandingkan jika kita tidak men-unchecklist. Oke. Dan di sini ada show application tooltips, maksudnya adalah seperti ini. Kita arahkan misalkan arahkan ke aksesoris, kemudian kita pilih ke kalkulator. Nah, di sini ada muncul tulisan perform arithmetic. Ini yang muncul ini adalah tool tips. Dan jika teman-teman di sini unchecklist si tool tips ini, kita masuk ke aksesoris kembali, kemudian pilih kalkulator tanpa diklik ya, cuman arahkan ke kalkulator. Di sini dia tidak akan muncul tooltipsnya seperti yang sebelumnya. Oke, di sini terlihat perbedaannya. Jika kita checklist kembali, kita pilih aksesoris, kemudian kita pilih kalkulator, dia muncul. Ini yang muncul ini yang berwarna hitam adalah tooltips. Oke, dan di sini ada show application description, artinya adalah untuk menampilkan deskripsi dari aplikasi tersebut. Misalkan di sini teman-teman bisa lihat di aksesoris atau yang misalkan di internet atau yang lain. Di sini semi aksesoris, di sini terdapat sebuah deskripsi. Deskripsi misalkan ada tuner, book rename multiple file, kemudian ada disk, manage, drive, and media. Itu adalah deskripsinya. Dan misalkan jika kita unchecklist, kita lihat di sini tidak adanya sebuah deskripsi. Jadi itu adalah jika teman-teman unchecklist show application description. Jadi di sini kita checklist. Dan di sini ada possession kategori. Ini namanya yang di kiri ini adalah possession kategori. Dan jika kita unchecklist seperti ini, maka posisinya dia terbalik. Kita lihat, terbalik di sini. Jadi possession kategorinya dia berada di arah kanan, dan untuk next button atau next to panel button selanjutnya dia berada di sebelah kiri. Jadi dia terbalik. Dan di sini kita checklist sehingga kita kembali ke dalam tampilan normal, yaitu possession kategorinya dia berada di kiri, dan untuk next to panel buttonnya sekarang dia berada di kanan. Dan ini tergantung selera buat teman-teman. Teman-teman lebih menyukai tampilan yang apakah yang ininya berada di kanan atau di kiri. Oke. Kemudian di sini ada position search. Search di sini.
dia sama. Misalkan jika dia di unchecklist, dia posisinya terbalik juga. Jadi dia posisinya berada di bawah. Oke, dan di sini saya lebih suka berada di atas sehingga saya checklist. Sehingga di sini search-nya dia berada di atas. Dan di sini ada position command next to search entry. Di sini search-nya dia lebar ya, teman-teman, lebar. Dia lebar dan di sini saya ingin men-checklist sehingga ketika di checklist dia si search entry-nya dia tidak menjadi lebar kembali. Dan di sini yang berbeda selain search, fitur dari logout dan yang lain 3 ini yang biasanya di bawah sekarang pindah ke atas. Dan di sini saya lebih suka untuk men-unchecklist sehingga di sini tampilan logout, lock screen dia berada di bawah dan search-nya tampil di atas. Dan di sini ada application icon size, maksudnya adalah yang di sini. Ini adalah application icon size-nya. Di sini saya lebih suka smaller. Dan misalkan di sini kita lihat sangat besar, maka tampil sangat besar. Dan di sini yang lebih sempurna menurut saya adalah smaller. Smaller yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada kategori icon size, dia sama. Di sini saya lebih suka smaller. Tapi jika misalkan very large di sini dia lebih besar, dan di sini kita pilih smaller atau very small, tergantung teman-teman mau yang mana. Dan di sini saya lebih sukanya yang smaller. Oke, di sini ada background opacity. Background opacity ini adalah yang di sini. Jika kita nolkan, yang di sini dia akan menjadi lebih transparan. Dan di sini saya lebih suka ke 90. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian tab panel button. Panel button di sini yang whisker menu yang kita klik ada icon dan title. Berarti di sini saya memunculkan icon dan title dengan nama dan bytecode. Dan di sini jika teman-teman pilih title, maka akan muncul title-nya saja. Dan jika memilih icon, maka akan muncul ikonnya saja. Dan teman-teman bisa mengganti icon tersebut yang di sini. Tinggal diklik. Oke, di sini agak lama untuk menggantinya. Oke, teman-teman, di sini dia sudah muncul. Teman-teman di sini tinggal bisa bebas memilih ingin logo yang mana. Dan misalkan jika teman-teman ingin mengupload file icon, teman-teman tinggal memilih, misalkan mencari di Google logonya apa, kemudian simpan di download. Dan misalkan simpan di download, kemudian tinggal dipilih aja si ikonnya, kemudian oke. Maka nanti otomatis dia akan tergantikan. Oke, di sini saya lebih suka icon dan title, dan ininya logonya dari Linux Mint. Dan di sini ada bagian tab behavior. Behavior di sini adalah default kategorinya adalah favorit, sehingga dia berada di atas. Dan jika kita recently, maka dia akan berada di atas. Oke, sekarang kita masuk ke menu. Menu di sini ada switch kategori by hovering. Maksudnya adalah jika kita klik si whisker menu, kemudian kita pilih aksesoris di kategori, maka dia akan langsung muncul aplikasi yang termasuk ke dalam bagian kategori. Tapi jika misalkan teman-teman unchecklist, kemudian kita klik whisker menu, kemudian pilih aksesoris, maka dia tidak akan muncul aplikasi yang termasuk ke dalam bagian aksesoris, sehingga kita perlu mengklik baru dia muncul. Ini berbeda jika teman-teman men-checklist, kemudian klik whisker menu, kemudian pilih aksesoris, tanpa mengklik, maka dia otomatis akan langsung muncul. Itu perbedaannya, teman-teman. Perbedaannya, dan di sini recently-nya di sini saya 5 karena di sini jika 5 maka yang tampil di recently dia ada 5, 1, 2, 3, 4 dan 5.
Kemudian yang penting lagi di sini kita masuk ke command. Command di sini ada setting manager. Setting manager di sini artinya yang ini. Setting manager, kemudian ada lock screen, Kemudian ada edit profile yang di sini. Dan di sini ada logout di sini. Ada logout di sini, dan di sini juga teman-teman bisa menambah misalkan suspend. Maka ketika diklik dia akan ada tombol tambahan yaitu suspend. Itu sih. Kemudian ada search action. Kemudian di bagian tab search action di sini ada main page, ada web search, Wikipedia, dan run in terminal, dan open URL. Di sini teman-teman tinggal klik whisker menu. Jika teman-teman mengklik tanda tanya, kemudian enter, maka akan langsung masuk ke pencarian. Pencariannya adalah DuckDuckGo, dan misalkan kita klik whisker menu kembali, kemudian kita klik tanda seru, lalu W, kemudian enter, maka dia akan masuk ke Wikipedia. Itu sih yang penting di whisker menu untuk bagian yang kedua. Jadi untuk memodifikasi dalam menggunakan Linux Mint, memodifikasi secara simpel, modal utamanya ya teman-teman adalah memindahkan whisker menu, kemudian mengatur whisker menu di sini yang teman-teman mau, misalkan klik panel, kemudian panel preference. Di sini teman-teman bisa mengatur yang teman-teman mau. Misalkan whisker menunya yang di sini kita ingin pindahkan ke bagian kanan, kemudian yang lainnya misalkan teman-teman pindahkan ke kiri seperti ini. Kita pindahkan. Nah, kemudian di sini kita close, kemudian pilih properties, dan di sini kita pindahkan juga arahnya jadi seperti ini. Oke, jadi sesuai selera aja dengan teman-teman mengetahui dalam menggunakan whisker menu dan menggunakan plank. Itu sudah menjadi tampilan yang bagus buat sistem operasi Linux Mint XFCE, teman-teman. Oke, di sini ada bugnya dia berwarna merah, bug dari temanya. Berarti saya harus mengganti tampilan appearance-nya. Di sini saya pindahkan temanya menjadi mana ya? Oh ini, baju kayak. Kita klik. Oke, beres. Ini adalah tampilan dari Linux Mint XFCE dengan tampilan sederhana atau simple modification. Semoga dengan modal teman-teman mengetahui bagaimana cara menggunakan whisker menu dan juga plank, teman-teman bisa lebih memahami atau lebih nyaman dalam menggunakan sistem operasi Linux Mint XFCE. Sekian dan terima kasih dari saya, dan insya Allah selanjutnya mungkin nanti saya akan bahas mengenai bagaimana cara memasang tema ataupun icon ataupun kursor di Linux Mint XFCE. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.